Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar pendidikan sejarah. Perkenalkan, nama saya Julia Zahra Firdausidiana dengan NIM 31014220005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam pembelajaran sejarah dan solusi permasalahannya. Selanjutnya, nah, di sini kita perlu mengetahui apa sih pembelajaran itu. Nah, pembelajaran merupakan proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada. Nah, sumber ini tuh ada dua, yaitu sumber yang berasal dari luar dan sumber yang berasal dari dalam. Nah, sumber yang berasal dari luar ini tuh misalnya lingkungan, sarana sumber belajar, dan sumber potensi yang berasal dari dalam itu tuh misalnya minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa termasuk gaya belajar. Nah, di sini pengertian pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah merupakan proses interaksi antara guru dan siswa di dalam guru dan siswa. Di dalam pembelajaran sejarah ini tuh menanamkan sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini. Pengajaran sejarah di sekolah ini tuh bertujuan agar siswa itu memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sejarah. Tujuan pembelajaran sejarah di sekolah ini tuh supaya siswa memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pembelajaran ini, siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau, serta mendorong siswa berpikir kritis analitis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran menurut Bloom 1964 mencakup 3 aspek. Yang pertama, yaitu domain pengetahuan atau kognitif. Domain kognitif yaitu tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan mengembangkan aspek intelektual siswa melalui penguasaan pengetahuan dan informasi, pengembangan perilaku dalam bidang kognitif ini. Nah, contoh dari domain pengetahuan ini tuh kemampuan penambahan wawasan dan informasi agar pengetahuan siswa lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu domain sikap atau afektif. Domain afektif yaitu domain yang berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, contoh dari domain sikap atau afektif ini tuh ada dua, yaitu pengembangan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Di dalam arti sempit ini tuh pengembangan sikap siswa terhadap bahan dan proses pembelajaran. Sedangkan dalam arti luas ini tuh pengembangan sikap sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu domain keterampilan atau psikomotorik. Domain psikomotorik yaitu domain yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan kemampuan atau keterampilan seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau performance. Contohnya, domain psikomotorik ini tuh terdiri dari dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar ini tuh menggunakan otot, sedangkan kalau motorik halus ini tuh menggunakan potensi otak. Kemudian selanjutnya, bukti pendapat guru mengenai kesulitan di dalam pembelajaran sejarah di Madrasah Aliyah Matoli'ul Huda Bugel. Nah, di sini saya mewawancarai Ibu Siti Istiqomah SPD selaku guru sejarah Indonesia kelas 10 di MA Matoli'ul Huda Bugel. Nah, menurut Bu Istiqomah ini tuh kesulitan guru dalam mengajar diantaranya yang pertama, kurangnya data fakta pendukung yang disajikan dalam menunjang proses mengajar. Kemudian yang kedua, data yang disajikan sekarang ini tuh sebagian belum sesuai dengan fakta dan kebenaran, walaupun sudah dilakukan penelitian dan uji empiris, seperti keberadaan dinosaurus, apakah bentuk dan rupanya seperti itu, juga bentuk dan rupa manusia purba. Kemudian yang ketiga, mengajar sejarah seperti orang bercerita tentang sebuah peristiwa, apabila tidak didukung dengan data dan akurat. Kemudian selanjutnya yaitu pandangan guru tentang mengajar sejarah. Menurut Bu Siti Istiqomah ini, yang pertama, mengajar sejarah itu
harus dengan data atau bukti yang akurat. Apalagi menghadapi peserta didik milenial yang kritis, misalnya Candi Borobudur. Bagaimana proses pembuatannya dan berapa lama? Kemudian yang kedua, dengan belajar sejarah memberikan wawasan, gambaran, dan ilmu pengetahuan di masa lampau. Nah, selanjutnya ini bukti kesulitan pembelajaran sejarah menurut siswa. Di sini saya melakukan wawancara kepada adik kelas saya yang bernama Sania Febrianti, kelas 12 IPA 2 di Madrasah Aliyah Matoliun Huda Bugel. Nah, yang pertama, menurut Sania ini tuh ada sedikit kesulitan dalam belajar sejarah, yaitu ketika guru menerangkan cerita panjang lebar, saya sedikit merasa bosan serta banyak materi yang perlu dihafalkan. Kemudian yang kedua, minimnya minat literasi sejarah juga mempengaruhi siswa dalam belajar sejarah. Jika siswa tidak mempunyai minat belajar sejarah, maka siswa tidak dapat menangkap materi itu ke dalam ingatannya. Menurut saya, pelajaran sejarah itu pelajaran yang banyak menghafal, terutama pada tanggal kejadian. Banyak siswa yang kesulitan mengingat tanggal kejadian secara tepat. Nah, selanjutnya itu solusi permasalahan siswa dan guru dalam pembelajaran sejarah. Di sini saya menggunakan buku referensi dari karya DRS Leo Agung MPD dan DRA Sri Wahyuni MPD yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Sejarah. Di dalam buku ini menjelaskan ada 4 model solusi di dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik menurut Wijaya 1989. Yang pertama, model garis besar kronologi. Di dalam model ini diharuskan guru dalam memberikan materi sejarah itu secara berulang dan kronologi supaya siswa mampu memberikan gambaran peristiwa sejarah yang makin mendalam. Selanjutnya, yang kedua yaitu model tematik. Di dalam model ini, guru dalam melakukan pengajaran sejarah itu dituntut untuk dapat menyiapkan fasilitas belajar seperti sumber buku atau bahan bacaan yang lebih banyak. Dan ini tuh kemungkinan juga bisa menarik siswa supaya senang di dalam pembelajaran sejarah, sebab tema sejarah itu sesuai dengan minat siswa. Kemudian yang ketiga yaitu model garis perkembangan khusus. Di dalam model ini, dalam pengajaran sejarah itu diintegrasikan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, sehingga pembelajaran sejarah ini tuh lebih bermakna dan menarik minat siswa. Kemudian yang terakhir yaitu model regresif. Di dalam model ini, guru melakukan pembelajaran yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang akan lebih menarik karena berkaitan dengan kehidupan siswa. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.